عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, semangat seberatan. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa takarram wa tahannan wa tamannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelum mulai daripada majlis yang barakah ini, ulun haturkan salam ta'zim ulun yang di dalam majlis ini, di dalamnya para habaib, para syarafa. Kemudian dalam majlis ini juga ada di dalamnya para alim dan ulama, guru-guru agama. Dan salam hormat ulun juga pihak manajemen pimpinan KP1, khususnya Pak Sigit beserta karyawan dan karyawati yang ada di sini seberatan. Begitupun tamu-tamu yang datang dari tetangga perusahaan sebelah, khususnya Pak Musliyadi beserta rombongan. Mudah-mudahan kedatangan kita sekalian yang hadir di majelis ini dengan mujahadah susah payah kita di sini, walaupun hujan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hakikatnya telah sayang keberatan kita seberatan. Alhamdulillah, di antara sayangnya Allah saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan taufik kepada kita duduk di majelis yang mulia ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ingat daripada hadis qudsi yang juga telah diriwayatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah taala azza wa jalla, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya walil mutajalisina fiyya walil mutazawirina fiyya walil mutabadilina fiyya. Dalam sebuah riwayat hadis qudsi yang mafhumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajiblah, maksudnya wajib kata Allah di sini adalah harus perkara tersebut ini akan sampai kepada orang tersebut. Wajib kata Allah, mahabbati, kasih sayang dan cintaku kata Allah wajib bagi siapa? Lil mutahabbina fiyya, kasih sayang Allah wajib bagi yang mereka saling berkasih sayang, berkasih cinta karena aku kata Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang di majlis ini seberataan termasuk orang-orang yang berkasih cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, wajibat mahabbati lil mutajalisina fiyya. Kemudian yang kedua, bagi siapa? Bagi orang-orang yang di majlis tersebut mereka duduk sama-sama duduk, 2 orang, 3 orang, 4 orang, puluhan orang, ratusan orang duduk di majelis itu fiyya, tidak melainkan kecuali karena kepada
Kemudian yang ketiga kali, walil mutazawirina fiyya, wajib juga mahabbahku kata Allah bagi yang ketiga yang mereka saling berziarah, saling berkunjung satu ke yang lain, satu majlis ke majlis yang lain, satu rumah ke rumah yang lain, satu desa ke desa yang lain, satu kampung-kampung yang lain, satu negara-negara yang lain, satu masjid ke masjid yang lain, via karena aku kata Allah. Alhamdulillah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seberatan yang di sini termasuk daripada 4 golongan tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita duduk di majelis yang agung, di majelis yang mulia, yang penuh barakah ini. Pertama kali hadirin hadirat sekalian yang harus kita tancapkan dalam hati kita, bahwasanya niat yang pertama kali duduk di majelis ini adalah untuk sayang dan menumpuh cinta kita yang pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat kita duduk di majelis yang mulia ini yang kedua adalah untuk memupuk kasih cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakirhum bi ayyamillah." Wahai Muhammad, ingatkanlah olehmu kepada umatmu supaya ayyamillah dengan histori-histori, kisah-kisah ataupun sejarah-sejarah yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan di alam dunia. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui di alam dunia yang kita tempat ini hadirin yang mulia tidak lepas daripada 3 dimensi. Pertama kali dimensi waktu yang dulu hadirin yang muliakan Allah adalah merupakan waktu kenang-kenangan. Kemudian waktu saat ini adalah mambi, ada zaman haliyah. Zaman saat ini adalah merupakan suatu kenyataan yang harus kita hadapi. Kemudian yang akan ke depan harus kita dimensi yang akan kita datangi, yaitu dimensi cita-cita, dimensi capaian, cita-cita ataupun hayalan yang akan kita lalui di depan. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ceritakan bermacam-macam kisah, bermacam-macam cerita di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini seluruhnya daripada 100%, 75 bahkan 80% yang isinya adalah kandungan daripada kisah-kisah orang terdahulu. Kisah terdahulu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini akan kita sama-sama kita renungi, akan sama-sama kita hayati. Kehadiran kita di sini hadirin dimuliakan Allah adalah untuk mengingat peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat istimewa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yang Allah taala berikan kepada Sayyidul Mursalin, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1450 tahun yang lalu kurang lebih hadirin dimuliakan Allah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau terutus seorang nabi, bi'asah wa risalah, telah diutus kepada beliau dan dicap stempel nubuwah, kenabian dan kerasulan bagi diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai perintah dakwah kepada Rasulullah hadirin dimuliakan Allah, mulai pertama kali, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir
berdirilah kamu, fa'andir, dan kamu peringatilah umatmu, dan kamu berikanlah peringatan kepada umatmu untuk berdakwah kepada umatmu. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sejak pertama kali perintah dakwah itulah hadirin yang mulia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai pertama kali buat dakwah. Artinya dakwah adalah mengajak orang-orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali diajak dari kalangan laki-laki adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari buat dakwah lagi Rasulullah. Kemudian daripada kalangan wanita, orang yang paling sangat mulia, orang yang paling sangat saleh, yaitu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah lagi kepada para pemuda, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kemudian dakwah lagi kepada kerabat beliau, dakwah lagi kepada tetangganya, kepada kotanya, seluruh Makkah Al-Mukarramah. Tidak ada satupun, kata ulama dakwah, masyayikhud dakwah katakan, tidak ada satupun langkah kaki yang ada di Makkah Al-Mukarramah melainkan satu tapak daripada tanah di Makkah Al-Mukarramah, melainkan di situ ada telapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi untuk mengajak umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bayangkan hadirin dimuliakan Allah, kalau telapak kaki semoga Mukarramah tersebut itu adalah telapak kakinya Rasulullah sebagai saksi untuk mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat dakwah, ternyata tidak begitu mudah apa yang beliau lalui. Bermacam-macam ujian, bermacam-macam cobaan yang Allah Subhanahu wa taala hampirkan juga kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ana aksarun nabiyyin bala'an. Saya, kata Rasulullah, kama qala Nabi, adalah orang nabi yang paling banyak menimpa, yang paling banyak menerima berbagai macam cobaan di alam dunia ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikapnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam buat dakwah dan mengajak manusia taat kepada Allah. Satu orang, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita waya ini sudah masuk ke dalam agama Islam. Dengan berkat siapa Pak? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan rahmatan linnas, rahmat untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun begitu pun risalahnya Rasulullah dan nubuahnya Rasulullah, tugas ini hadirin dimuliakan Allah tidak akan pernah berhenti sampai nanti hari kiamat. Ustaz, kiapa kalau misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia jasadnya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan tanggung jawab sebagai umatnya, hadirin dimuliakan Allah, untuk meneruskan tanggung jawab menyampaikan ini agama sampai nanti hari kiamat. Masya Allah. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalanlah tahun demi tahun berganti. Hadirin dimuliakan Allah. Cuma ada dua orang yang paling sangat berjasa dalam kehidupan Nabi untuk mengemban support Nabi dalam dakwah. Yang pertama kali adalah paman beliau yang tercinta, Abu Talib. Abu Talib. Hadirin dimuliakan Allah, dalam sebagian riwayat asarul hadis,
Dan ini adalah merupakan jumhur ulama bahwasanya paman Abu Thalib beliau ini belum masuk ke dalam Islam. Tetapi yang dimuliakan Allah, ada sebagian riwayat mengatakan, termasuk riwayat Al-Imam Al-Barzanji, beliau menukil dalam sebuah hadis bahwasanya Abu Thalib tersebut, beliau tersebut pernah masuk ke dalam Islam. Buktinya ketika Sayyiduna Abbas bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, yaitu kakak kandung daripada Abu Thalib, menyaksikan beliau bersyahadat sebelum beliau meninggal dunia. Maka di sini ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan beliau tersebut ini belum masuk ke dalam Islam, ada yang mengatakan beliau tersebut sudah masuk ke dalam Islam. Oke, hadirin dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua kali hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hadirin dimuliakan Allah, ini Pak, walaupun beliau sungguh-sungguh betul-betul mendukung moral, materi seluruhnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, memperjuangkan ini agama sampai dan syariatnya Allah sampai kepada seluruh dunia, dan alhamdulillah syariatnya Allah sampai kepada kita ini hadirin dimuliakan Allah. Dengan berkat dorongan, dukungan oleh yang pertama kali siapa? Abu Thalib. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa beliau katakan, wahai Muhammad, dalam suatu asar hadis, ada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu mereka tidak suka. Mereka tidak suka dengan kehadiran dakwah Nabi Muhammad. Karena apa? Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah tauhid. Dakwah Nabi Muhammad itu dakwah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, wahai Israel, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Bani Hashim, wahai orang-orang Bani, seluruhnya dimuliakan dakwah oleh Nabi. Kemudian dimuliakan Allah, qulu, katakan oleh kalian semuanya, la ilaha illallah tuflihun. Katakan oleh kalian seberapa la ilaha illallah, maka kalian pasti berjaya. Sehingga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang hadirin dimuliakan Allah, pada saat itu mereka percaya akan Allah. Hadirin dimuliakan Allah. Jadi jangan kita pahami orang-orang kafir Quraisy mereka tidak percaya akan Allah. Mereka percaya akan Allah. Tetapi mereka adalah orang-orang kafir Quraisy, mereka menduakan Allah, meninggikan Allah, bahkan 360 berhala, patung-patung berhala yang ada di sekeliling Ka'bah mereka buat untuk apa? Untuk sesembahan bersama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datangnya Rasulullah untuk adalah pertama kali untuk dakwah tauhid, mengesahkan Allah. Hanya Allah Tuhan yang hanya disembah. Hanya Allah Tuhan yang hak disembah. Hanya Allah Tuhan yang hak dimintai. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang kafir Quraisy yang mereka sudah terbiasa dengan berhala-berhala, yang mereka sudah terbiasa dengan menduakan Allah, meninggalkan Allah, bahkan meratuskan ada Tuhan ini, Tuhan itu dan sebagainya, terbuat dari kayu, terbuat dari batu, dimuliakan Allah. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, mereka datangi pamannya. Mereka datangi pamannya yaitu Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, orang kafir Quraisy katakan, wahai Abu Thalib, saya minta kepada kamu dan kami minta kepada kamu, hendaklah keponakanmu, anakmu, yaitu keponakanmu, untuk berhenti dia buat dakwah, untuk dia berhenti mentauhidkan Tuhannya, dan mereka mencela daripada Tuhan kami. Maka diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala, apa janjinya? Kata orang kafir Quraisy pada Abu Thalib, seandainya keponakanmu dia ingin menjadi orang yang paling kaya di Mekah Mukarramah, maka kami akan jadikan keponakanmu Muhammad itu menjadi orang yang paling kaya di Mekah Mukarramah. Wahai Abu Thalib, kalau seandainya keponakanmu
Muhammad itu ingin mendapatkan ya wanita yang paling cantik jelita, berapapun dia mau, kami akan datangkan wanita yang paling cantik jelita yang berapapun yang dia mau. Seandainya keponakanmu dia ingin menjadi pemimpin kami akan jadikan dia pemimpin, akan tunduk di bawah kepemimpinan. Asalkan keponakanmu tersebut meninggalkan dakwahnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggillah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Thalib. Wahai anakku saya, wahai keponakanku tercinta, telah datang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy, baik Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, telah datang kepada saya untuk supaya kamu meninggalkan dakwah kamu, wahai Muhammad. Dan mereka janjikan kepada kamu, kalau seandainya kamu ingin kaya, mereka akan berikan seluruh kekayaannya kepada kamu, dan kamu menjadi orang paling kaya di dunia. Wahai Muhammad, seandainya kamu juga inginkan wanita yang paling cantik, berapapun kamu mau, mereka akan carikan wanita yang cantik berapapun yang kamu mau. Wahai Muhammad, seandainya kamu ingin jadikan menjadi pemimpin kami, pemimpin mereka akan jadikan kamu pemimpin dan mereka akan taat kepada kamu, wahai Muhammad, asalkan kamu jangan dan kamu berhenti dari buat dakwah. Maka dimuliakan Allah, tawarannya ada main-main, tawarannya ada main-main. Seluruh harta diberikan kepada Nabi, wanita-wanita yang bengkeng-bengkeng seberatan diberi dengan Nabi, ya kan? Hendak Nabi jadi pemimpin, dijadikan Nabi pemimpin pada saat itu. Ayo tawarannya berapa kita? Oh ya, ini kita hadirin muliakan Allah. Jangankan kebinian yang paling cantik, hadirin muliakan Allah, bini sudah ada di rumah, lebih cantik melihat kebinian di luar, padahal kata di bengkel wajar, tapi masih terhadap Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Ibu-ibu mendukung lagu lah. Ibu-ibu mendukung lagu. Bapaknya jangan kawin lagi lagu lah. Satunya lagu. Satu kan dua bu? Satu ya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau begini wajah gini hadirin muliakan Allah, kita ditawarin kayak gitu Pak. Siapa yang kadang-kadang? Tapi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ingat Pak. Ini sejarah telah mencatat. Sejarah telah mencatat dengan integritas. Apa yang dikatakan baginda Nabi? Lau kanat asy-syamsu bi yamini wal qamaru bi yasari walau annahum amaruni an tarkuka hadzal amr ma taraktuhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegas kan? Yang artinya apa? Wahai pamanku tercinta, jangankan harta, jangankan wanita, jangankan kepemimpinan jabatan, walaupun seandainya mereka mengambil matahari tersebut mereka taruh di tangan kanan saya, kemudian mereka ambil rembulan dan mereka taruh di sebelah kanan kiri saya, untuk saya meninggalkan perintah Allah dakwah ini, sama sekali tidak saya akan tinggalkan perintah Allah dakwah ini. Masya Allah. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hadirin dimuliakan Allah, keteguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajak ini umat kepada Allah. Tidak berselang berapa tahun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala al-kubra, wanita pertama yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang salehah, wanita yang mulia, yang paling kaya se-Makkah, wanita yang paling akhlak, yang paling bagus, wanita yang paling bengkeng, rupanya badannya seluruh daripada wanita-wanita di Makkah. Akhlaknya yang paling bagus, wah masya Allah, fisiknya yang paling bagus, begitupun budi pekertinya, dan orang yang paling kaya dan orang pemimpin wanita di Makkah Mukarramah,
Sayyidina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, sejarahnya Nabi kawin banyak. Kawin 2, kawin 3, kawin 11, dalam riwayat 12, 13 tadi dimuliakan Allah. Selepas Sayyidah Khadijah Al-Kubra meninggal dunia ini, bapak-bapak sekalian yang mungkin anak dikit-dikit poligami ya. Ya Bapak. Dikit-dikit hendak mendua ya. Hendak kemana kan? Dikit-dikit hendak mendua meninggal ya. Tetapi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesetiaan Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala dikarenakan hadirin dimuliakan Allah. Karena hadirin dimuliakan Allah, ketaatan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, kesalehan Sayyidah Al-Kubra, kesolehan beliau, ketaatan beliau, kebaktian beliau, dan yang paling terpenting lagi hadirin dimuliakan Allah, dukungan Sayyidah Khadijah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk buat dakwahnya sampai beliau meninggal dunia. Begitupun solehannya hadirin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu telah menitipkan salam kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, disampaikan kepada baginda Rasulullah bahwasanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra telah mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu saleh hanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Tetapi hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa dimuliakan Allah. Pada satu tahun bertubi-tubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan 2 orang yang paling beliau cintai ini. Pertama kali orang yang beliau cintai Sayyidah Khadijah Al-Kubra meninggal dunia. Kurang lebih ada yang mengatakan 3 hari, dan sebagian riwayat ada yang mengatakan 3 minggu, sebagian riwayat ada yang mengatakan 3 bulan berselang daripada Sayyidah Khadijah meninggal dunia pun Abu Thalib pun meninggal dunia teman-teman. Secara sebab tidak lagi ada yang mendukung Rasulullah, tidak ada lagi yang mendukung dakwahnya Rasulullah. Maka ada mereka Allah Subhanahu wa taala yang tadi orang kafir Quraisy, mereka betul-betul yang mereka melampiaskan kemarahan mereka dengan Nabi, betul-betul dilampiaskan dari mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah dimuliakan Allah, ketika sujud, begitupun orang-orang daripada Abu Jahal, daripada Abu Lahab, diperintahkannya pemuda-pemuda kafir Quraisy pada saat itu untuk menumpukan dalam kotoran-kotoran unta yang ada di dalam perut unta. Untuk apa? Ditimpakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat sujudnya begini Rasul. Ya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau alami. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, singkatnya beliau ingin berdakwah lagi dalam satu daerah yang daerah tersebut sangat makmur, sangat sejahtera, tanahnya makmur, tanahnya betul-betul subur. Itu yang bernama daerah Taif. Singkatnya dimuliakan Allah, pada saat itu beliau berjalan ke Taif. Taif dari Makkah Al-Mukarramah perjalanan 60 mil, kurang lebih 90 sampai 100 kilo berjalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Makkah Al-Mukarramah menuju ke Taif dalam berjalan kaki. Berjalan kaki. Supaya apa? Supaya mengajak kaum Taif untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya berjalan dari mereka Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa yang beliau sangkakan, apa yang beliau inginkan kepada orang-orang Bani Saqif, yaitu orang-orang Taif, namanya Bani Saqif, ternyata di luar dugaan. Hadirin mereka Allah Subhanahu wa taala, ternyata sebelumnya tersebut ini ada mata-mata yang menyampaikan oleh Bani Saqif bahwasanya sebentar lagi ada orang yang paling majnun, orang yang paling gila akan datang kepada kalian yang bernama Muhammad, ciri-ciri seperti ini. Maka dari muliakan Allah, ini Pak pelajaran dari muliakan Allah. Pelajaran dari muliakan Allah, apabila ada berita yang ada jujur, apabila ada hoax, ya Pak, apabila ada hoax, maka dimuliakan Allah betul-betul kita saring berita tersebut sampai kepada akar yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan Allah? Termasuk daripada Bani Saqif,
orang-orang Taif dimuliakan Allah kemakan apa? Kemakan hoax dari berita yang tidak jujur melalui daripada orang kafir Quraisy di Makkah bersama. Sehingga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mereka mengumpulkan pemuda-pemudanya. Bukan hanya pemuda-pemuda yang dimuliakan Allah, mereka juga mengumpulkan anak-anaknya. Setelah itu diperintahkan pemuda-pemuda anaknya orang-orang tuanya mengumpulkan kayu bakar, mengumpulkan batu-batu, mengumpulkan batu-batu kecil, batu besar yang dimuliakan Allah. Untuk apa? Persiapan. Untuk apa? Untuk melempar daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau masuk di namanya di daerah Taif. Maka dimuliakan tidak bicara langsung, dimuliakan Allah. Utbah wa Saibah mulia, orang pada saat itu telah berbicara kepada baginda Nabi bahwasanya kamu ini. Ternyata dimuliakan Allah di belakangnya sudah ada rombongan orang-orang Bani Sakif telah membawa batu-batu dan kayu-kayu untuk melempari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilemparilah baginda Rasulullah dengan kayu, dilemparilah. Satu orang melempari, puluhan orang melempari, laki-laki, wanita, besar kecil melempari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat tadi muliakan Allah, terlemparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terusirnya Nabi daripada Taif tersebut. Dalam sebuah riwayat ada 5 mil. 5 mil itu hadirin muliakan Allah. 5 mil itu kalau dikalikan 1,5 kilo hadirin muliakan Allah, kurang lebih 8 kilo. Nabi terusir dimuliakan, dilempari 8 kilo. Dilempari dengan batu, dilempari dengan kayu. Bukan hanya semeter, 10 meter, 100 meter kadang dimuliakan Allah. Sampai keluar daripada Taif Nabi kurang lebih 8 mil, 8 kilo dimuliakan. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Ketika dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menangis, bercucuranlah air mata, bercucuranlah air keringat, dan dicucurkan juga darah melalui daripada kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika cucuran yang dimuliakan Allah, ketika cucuran mau bercucuran darah kaki Rasulullah ingin ke bumi, maka cepat-cepat dihapus oleh Rasulullah. Kenapa dimuliakan Allah? Kalau apa saja darah Rasulullah menyucur kepada kebuminya Allah, niscaya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bergoyang itu. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan seperti itu, maka bergetar arasy Allah bergetar. Malaikat-malaikat semua marah yang di langit. Semua malaikat marah. Malaikat yang di langit marah. Malaikat yang di bumi pun marah. Malaikat Jibril pemimpin mereka pun marah. Nanti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, kamu bawa malaikat penjaga gunung yang ada di bumi untuk kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa saja yang perintahnya kamu laksanakan. Sedatanglah Nabiullah Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya datang dengan membawa malaikat penjaga gunung yang dengannya gunung-gunung tetap berada pada porosnya di dunia ini. Maka dimuliakan Allah begitu pun malaikat penjaga gunung katakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya adalah penjaga gunung, malaikat penjaga gunung. Kalau kamu inginkan wahai Rasulullah, akan aku benturkan di antara belahan berbagai bukit-bukit yang ada di Taif, akan saya benturkan sehingga orang-orang yang ada di Taif tersebut ini mereka terkuburkan dengan batu-batu yang di gunung ini. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, ila ba'idin yatajahamuni wa ila aduwin malaktahu amri. Ya Allah, ashku ilaika dha'fa quwwati wa hilati hawani 'ala an-nas. Ya Allah, kepadamu lah hanya aku adukan segala perihal kelemahanku, ya Allah. Apakah Engkau akan serahkan saya kepada orang yang jauh sehingga dia akan membunuh saya?
atau kamu akan engkau serahkan saya kepada musuh-musuh saya yang akan menghancurkan saya, ya Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat tersebut, asallahu subhanahu wa ta'ala an yuhya min aslabihim man amana billahi wa amana bi. Maka kata Rasulullah, jangan wahai malaikat Jibril, jangan wahai malaikat gunung, jangan. Tetapi hadirin malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi selalu berdoa, saya saat ini seperti ini, tetapi saya sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya yang keluar daripada sulbi-sulbi mereka, anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka, yang mereka tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada saya. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hadirin dimuliakan Allah. Kenapa hadirin dimuliakan Allah? Saya mulai daripada cerita seperti itu tadi. Harusnya Isra dan Mi'raj. Karena hadirin dimuliakan Allah, beberapa setelah itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan hadiah azimah, diberikan hadiah yang sangat besar, sehingga beliau diisrakan dan dia diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu berat ujian Rasulullah, begitu besar cobaan Rasulullah, maka hadirin dimuliakan Allah, sebagai gantinya, sebagai hadiahnya, barulah dia di-Isra dan Mi'rajkan dan dimuliakan. Masya Allah. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka surat ini dimulai Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Subhanalladzi, demi Maha Suci Zat, Maha Suci Zat. Maka di dalam ayat ini yang dimuliakan Allah, kenapa di dalam surat-surat lain tidak dimulai dengan Subhana? Padahal yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran penuh dengan banyak-banyak kisah Nabi Adam alaihissalam tidak dimulai dengan awalan Subhanallah. Kemudian di dalam Al-Quran kisahnya Nabi Allah Nuh dan begitu kaumnya tidak dimulai dengan Subhanallah. Kemudian kisah Nabi Musa, Nabi Harun dengan bermusuhan dengan Fir'aun, dengan Bani Israel, juga tidak dimulai dengan Subhanallah. Begitu kaum terdahulu sampai Nabiullah Isa alaihissalam tidak dimulai dengan Subhanallah. Tetapi hadirin hadirat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus bagi ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mulai dengan lafaz Subhanallah, yang artinya hadirin dan muliakan Allah, yang artinya Subhana, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah daripada kebohongan, Maha Suci Allah daripada kepalsuan, Maha Suci Allah daripada kejahilan, Maha Suci Allah daripada ketidaksempurnaan, Maha Suci Allah daripada kelemahan menjalankan seluruh daripada kehendak-kehendak. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi, mafhumnya bahwasanya ketika kita mengatakan Subhanalladzi, haruslah dalam hati kita mengatakan Maha hebat Allah, Maha benar Allah, Maha sempurna Allah, Maha segala-galanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi, Maha suci, Maha benar Allah, Maha sempurna Allah. Asra, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dimuliakan Allah, maka hakikatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ini bukan berjalan dengan sendirinya, bukan karena maunya. Tidak, dimuliakan Allah, karena pada maunya Allah
dan juga diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperjalankan oleh Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini meluruskan ketauhidan kepada kita bahwasanya setelah daripada ayat-ayat ini ada ayat-ayat tersebut, cerita tersebut yang harus menjadikan keyakinan kepada kita, keimanan kepada kita yang harus tancapkan kepada hati kita. Asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala nabi tersebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjidil haram ke masjidil aqsa itu hadirin dimuliakan Allah, kalau perjalanan unta itu kurang lebih 50 malam perjalanan unta dengan Allah. Tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala firmankan lailan, dalam satu malam saja. Dalam satu malam saja. Maka dimuliakan Allah. Maka kita katakan dimuliakan Allah, subhanalladzi, maha suci Allah. Subhanallah. Masya Allah. Karena dimuliakan Allah, karena sebagian orang-orang yang tidak iman kepada Rasulullah, yaitu orang-orang kafir Quraisy, ketika mereka mendengar bahwasanya Muhammad Nabiullah, bahwasanya diisrokan, diperjalankan dari Makkah Mukarramah menuju Ardul Palestina, yaitu Masjidil Aqsa, satu malam PP. Jadi PP satu malam yang dikerjakan oleh 50 malam waktunya. Kalau PP 100 malam dimuliakan Allah. Tetapi baginda Nabi cuma dalam waktu satu malam PP sudah sampai lagi di Makkah Mukarramah. Subhanallah. Biar banihi, dengan membawa hambanya. Hadirin dimuliakan Allah, di sini kenapa tidak memakai dengan nama Muhammad? Bi Muhammadin. Karena dimuliakan Allah, di sini Allah firmankan bi abdihi. Allah memperjalankan dengan membawa hamba. Maka dimuliakan Allah, yang namanya hamba tersebut itu hadirin adalah orang yang betul-betul tidak memiliki keinginan apa-apa kecuali keinginan Tuhan. Namanya budak itu hadirin. Namanya budak itu adalah seseorang yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak ingin apa-apa kecuali apa yang diinginkan oleh Tuhan. Itu namanya budak, hadirin. Abdul. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini adalah derajat yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Rasulullah. Adalah derajat Abdullah, derajat hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat yang paling tinggi yang dimuliakan Allah apabila seseorang hamba sudah diakui oleh Allah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita bisa diakui oleh Allah sebagai hamba Allah? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikut mana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau. Itulah kehidupan seorang hamba dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Hadirin mulia, itulah yang disebut namanya seorang hamba billah shalah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Nabi dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan oleh Allah, ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril membawa yang namanya buraq, jadi dimuliakan Allah, membawanya buraq, yaitu tunggangannya para nabi untuk membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat hadis yang sahih juga. Dalam riwayat Bukhari, buraq tadi. Buraq itu hadirin ya, yang namanya Bilal, tidak lebih besar daripada Bilal dan tidak lebih kecil daripada himar. Bilal itu adalah peranakan antara kuda dan keledai, yang dia tidak besar melebihi kuda, yang dia tidak lebih kecil daripada himar dan keledai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah riwayat
qafdul basar, satu saja dia melangkah yang namanya buruk, maka satu langkahnya buruk ini sepanjang mata memandang, itulah satu langkah buruk dari kita. Secepat itu buruk. Nah, wilayah ini ada di buruk lah. Pesawat buruk zaman bahari, pesawat lah. Nah, maka mengambil daripada kalimat buruk tersebut. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para alim ulama bahwasanya diperjalankannya baginda Rasulullah bukan hanya nur, bukan hanya cahaya, bukan hanya nyawa, bukan hanya ruh, bukan hanya ruh Nabi, bukan hanya nurnya Nabi, tetapi betul-betul dengan jasadnya dan ruhnya Anwarul Muhammadiyah telah diperjalankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sampailah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ke Masjidil Aqsa. Dalam sebuah riwayat, sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, baginda Rasulullah sudah singgah ke Bethlehem, Baitul Lahim, kemudian dengan Turi Sina. Dalam sebagian riwayat. Maka dimuliakan Allah dalam surat Watin, Wazaitun, Waturi Sinin, Wahadal Baladil Amin. 4 kali dimuliakan Allah. 4 negara. Nah, 4 negara yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung di dalam Al-Quran. 4 negara. Watin, yaitu tempatnya tin di Irak. Wazaitun, kemudian tempat tumbuhnya minyak zaitun yaitu di Palestina. Waturi Sinin, hadirin muliakan Allah, Tur, Bukit Tur Sina, yaitu di Mesir, lahirnya Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian yang keempat, Wahadal Baladil Amin, yaitu di Makkah al-Mukarramah. Kenapa hadirin muliakan Allah 4 tersebut ini yang difirmankan oleh Allah? Karena 4 negara tersebut, Irak, kemudian Syam, Palestina, masuk daripada Syam, Jordan, Palestina, kemudian Syria, Palestina saat ini yang dimuliakan Allah, kemudian juga di Mesir. 4 negara tersebut ini adalah turunnya 124.000 para nabi, semua dilahirkan di 4 negara tersebut. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita seperataan diberikan taufik oleh Allah untuk ziarah ke sana. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita seperataan diizinkan oleh Allah untuk berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Sehingga berataan kita diizinkan untuk ziarah ke Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram siapa yang membangun? Masjidil Haram dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Masjidil Aqsa dibangun. Siapa yang membangun Masjidil Aqsa? Yang membangun Masjidil Aqsa Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Maka hadirin dimuliakan Allah, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam beliau telah membangun yang namanya Masjidil Aqsa. Maka hadirin dimuliakan Allah, maka sampai saat ini ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam terkubur, hadirin dimuliakan Allah, ada beliau meninggalkan yang namanya Haikal Sulaiman. Hadirin dimuliakan Allah, yang ini dipercaya dan diyakini oleh orang-orang Yahudi pada saat ini, yang dimuliakan Allah, dari zaman dahulu sampai wayah ini telah diyakini orang-orang Israel bahwasanya di bawah Masjidil Aqsa itu ada bangunan lagi yang telah dibangun oleh Nabi Sulaiman, yang kalau dapat bangunan tersebut ini, mereka tersebut ini akan bongkar dan akan menunggu persiapan kepada pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin orang Yahudi yang nanti akan memimpin mereka nanti hari kiamat. Alhamdulillah, itu yang bernama Al-Masihud dan Al-Masihud Dajjal. Itu yang ada mereka. Sekarang terus sampai sekarang, maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kisah. Maka dimuliakan sampai saat ini kurang lebih 470 hari yang lalu sejak badai tufan serangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlawanan daripada orang-orang Palestina, perlawanan orang-orang Palestina baik mujahidin, orang sipil daripada orang Palestina dimuliakan Allah untuk apa? Untuk apa? Melawan daripada penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu. 470 hari itu. Sehingga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saat ini kita bersedih, Pak. Kita bersedih, kita betul-betul risau melihat kawan-kawan kita dari mulai 470 hari yang lalu dimuliakan Allah
mereka dibombardir, mereka dibunuh, mereka tidak yang kecilnya mereka dibom, kemudian mereka yang luka-luka mereka di rumah sakit. Tidak hanya cukup di situ, rumah sakit pun dibom oleh orang-orang Israel. Hari mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang mereka tunggu itu masih untuk menguasai Masjidil Aqsa. Hal ini dari mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh malaikat Jibril untuk mengimami seluruh daripada nabi-nabi dan rasul pada saat itu, pada saat Isra. Kata para ulama, ini menandakan bahwasanya kepemimpinan nabi tersebut ini bukan hanya kepemimpinan di dunia, tapi kepemimpinan di dunia dan di akhirat. Sayyidul Mursalin wa Sayyidul Qaunain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi bermakmum kepada baginda Rasulullah. Langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Langit ketiga berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Berjumpa dengan atas lagi itu Nabi Harun. Berjumpa lagi dengan Nabiullah Musa. Sampai ke langit ketujuh berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di Masjidil Aqsa, hadirin dimuliakan Allah, setelah mengimami, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam disuguhkan. Ini Pak, dalam sejarah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam disuguhkan ada dua cangkir. Yang pertama cangkir yang berisikan yang pertama susu, kemudian yang kedua cangkir yang berisikan tentang khamar. Tetapi hadirin dimuliakan Allah, pada saat itu pada 10 kenabian masuk ke 11 kenabian, khamar itu Pak belum ada ayat diharamkannya khamar. Luar biasa aja. Pada saat 10 dan 11 kenabian, khamar ataupun tubak ataupun arak belum ada keharamannya, belum ada keharamannya. Tetapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitrahnya Nabi daripada susu dan khamar, ternyata Nabiullah Muhammad memilih namanya susu. Maka kata Jibril alaihissalam, asabta ya Muhammad, asabta ya Muhammad, asabaka ummatakal fitrah. Ya Muhammad, sungguh kamu telah benar Muhammad, dan seluruh umatmu, bukan yang seluruh, tapi kebanyakan umatmu akan mengalami namanya fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keimanan kepada mereka. Mudah-mudahan kita diberikan keimanan sampai kita meninggal dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Hadirin mulai langit kedua, langit pertama berjumpa Nabi Adam alaihissalam. Yang Nabi Adam tingginya di berapa hasta Pak? 60 hasta. Satu hasta berapa Pak? Satu hastanya orang Arab tadi dimuliakan Allah ada 60 cm Pak. Nah, hastanya orang Arab tuh kalau kita hasta pendek, apalagi itu orangnya rendah, orangnya pendek itu tangan dulu Pak. Tapi orang Arab tadi dimuliakan Allah panjang tangannya. Satu hasta itu aja dimuliakan Allah kurang lebih 70 cm. 7 kali 6 7 kali 6 berapa? Berapa? 42, 30 sampai 42 cm itu tingginya Nabi Adam alaihissalam. Luar biasa tinggi. Maka orang-orang yang pendek kayak ulun, yang rendah kayak ulun, kayak kita sebenarnya yang rendah ini Pak, jangan kecewa bahwasanya karena di akhirat di surganya Allah kita tingginya seberataan sama kayak Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian diberikan Allah, kemudian ke langit ketiga lagi berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf itu sangat ganteng diberikan Allah. Tetapi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam dalam sebuah riwayat yang dinukil oleh Al Habib Muhammad bin Ali Al Maliki dalam kitab At-Tazkidah, hadirin dimuliakan Allah, kegantengan seluruh manusia 100% kegantengan seluruh umat manusia, 50%-nya telah diberikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun waya ini aja 7,5 miliar manusia, Bapak. Jadi kegantengan 7 miliar manusia itu dimulaikan belum lagi meninggalnya, tadi dimulaikan Allah 50%-nya itu diambil lagi. Itu diambil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dimulaikan Allah ada yang muka paling ganteng diambil Nabi.
Seandainya ada kulit yang paling bagus, itu menjadi kulit buyut. Seandainya ada tulang yang paling bagus, itu menjadi tulang buyut. 50% yang dimuliakan Allah secara fisik, ada yang dimuliakan Allah, itu 50% untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada yang dimuliakan Allah 25 kegantengan orang-orang laki-laki yang ada di dunia diberikan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan 25 kegantengan yang dimuliakan Allah di dunia telah dibagi kepada kita seberapa dari ada yang dapat 0,00%, ada yang dapat 0,01%. Tetapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kegantengan Nabiullah Muhammad dalam sebuah riwayat itu Asyraful Hijab, ada 10 hijab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kegantengan kepada Nabi Muhammad. Dan yang dimuliakan Allah cuma 1 hijab kalau Allah buka. Untuk apa? Untuk Nabi Muhammad ketika di dunia. Tetapi Nabiullah Yusuf juga punya 10 hijab. 10 hijab tadi telah dibuka oleh Allah. Untuk apa? Untuk Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga ketika orang melihat Nabiullah Yusuf alaihissalam enggak terpana dimuliakan Allah. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Masyaallah. Gadis-gadis, wanita Mesir yang cantik-cantik jelita diundanglah oleh Sayyidatina Zulaikha ke dalam ruangan istana Sayyidatina Zulaikha. Disiapkan di hadapan mereka masing-masing berupa piring-piring, disiapkan di depan mereka masing-masing berupa buah-buahan, disiapkan di depan mereka masing-masing berupa pisau dari mereka. Disuruhlah Nabiullah Yusuf alaihissalam untuk berjalan di depan para gadis-gadis, wanita-wanita bangsawan yang cantik jelita Bani Israil. Hadirin dimuliakan Allah, orang Mesir pada saat itu. Hadirin dimuliakan Allah. Falamma, ada Al-Quran. Falamma ra'aynahu, ketika mereka gadis-gadis tersebut, wanita-wanita tersebut, ra'aynahu, mereka melihat kegantengan Yusuf, akbarnahu, mereka semua takjub melihat kegantengan Yusuf. Wa qatta'na aydiyahum. Nah ini Pak. Wa qatta'na aydiyahum artinya dalam tafsir yang dimuliakan Allah, di situ mereka dengan sengaja dimuliakan, bukan tanpa sengaja, dengan sengaja mengiris-iris tangan-tangan mereka dengan sebab apa? Dengan sebab melihat kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qatta'na aydiyahum, dan mereka memotong-potong tangan-tangan mereka. Wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Kata wanita tersebut, hadza bashara, ini bukan manusia. Ini lain manusia, bahasa orang sampit. Wih, apa tuh bahasa orang sampit itu Pak? Ini lain manusia nih, ini malaikat. Ini malaikat. Hadirin mulaikan, kalau seandainya ibu-ibu suka drakor, Bu, drakor hadirin mulaikan kalau di baginda-baginda Nabi, wah. Kemudian drama India, orang ganteng India dibandingkan dengan Nabi Yusuf, lewat. Kegantengan orang-orang Korea hadirin mulaikan Allah, lewat. Kenapa hadirin mulaikan? Supaya ibu-ibunya tidak terpana dengan orang-orang Korea dan India. Karena mungkin di rumah-rumahnya nonton drakor dengan ini. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita pun dimuliakan Allah mempunyai Nabiullah Yusuf alaihissalam paling. Abbarnahu wa qatta'na kullu ajma hadza basharun hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia biasa katanya, tetapi adalah malaikat yang sangat mulia, masyaallah. Bukan hanya ganteng dimuliakan Allah, fisik dari ujung kaki sampai ujung rambut dengan akhlaknya hadirin mulia Allah diperlihatkan kepada mereka juga. Tetapi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan Allah, bukan hanya dimuliakan Allah, ini perbedaan. Kalau gadis-gadis wanita Bani Israil, orang Mesir Qibti yang dimuliakan Allah, mereka memotong tangan-tangan mereka untuk apa? Untuk sekedar melihat kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi kita ketahui yang dimuliakan Allah,
Para sahabat tadi cinta baginda Nabi bukan hanya rela memotong tangan-tangan mereka dimuliakan Allah, tetapi rela seluruh jasadnya dimuliakan Allah ditukar dengan nyawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Hadirin muliakan, begitu cintanya para sahabat dengan baginda Rasulullah. Hadirin muliakan Allah. Telah terjadi hadirin muliakan Allah dan seorang sahabat ketika beliau di Uhud. Seorang sahabat Juman Mukhairin dimuliakan Allah. Beliau menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak, saking banyaknya begitu lesakan panah, anak-anak panah bertubi-tubi datang kepada baginda Nabi. Tetapi ada yang mulai banyak para sahabat mengikuti benar-benar. Kata mereka dimuliakan Allah, falamma yatawajjah rubha, ketika satu panah telah memancar kepada ke depan Nabi, maka fasudda wa tawajjaha wajhi amamahu, langsung saja depan muka saya hadapkan muka saya ke hadapan yang namanya anak panah tersebut. Ketika anak panah tersebut melewat daripada sebelah kanan, maka tawajjaha, maka saya hadapkan muka saya ke sebelah kanan saya. Ketika anak panah melesatkan pada sebelah kirinya, maka saya letakkan wajah saya ke sebelah kirinya. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak rela bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersakiti, yang dimuliakan Allah, walaupun duri menempel pada kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun sebagai umatnya diberikan juga kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kecintaan para sahabat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah. Dan singkat yang terakhir hadirin mulia, ketika Nabiullah Muhammad, kemudian yang terakhir Sidratul Muntaha, diangkatlah beliau ke Sidratul Muntaha. Hadirin dimuliakan Allah, bila kaifin wala misal, kata para ulama, dengan tanpa bagaimana hadirin dimuliakan Allah, Nabiullah Muhammad berjumpa sowan langsung berhadapan dengan Allah. Nah, kita kada tahu hadirin dimuliakan Allah, kata para ulama, kita hanya yakin, kita hanya beriman baginda Rasulullah berhadapan dan berbicara langsung dengan Allah. Tiga dimuliakan Allah, tiga hadiah Allah Subhanahu wa taala berikan baginda Nabi. Yang paling besar hadirin dimuliakan Allah adalah perintah yang namanya sholat. Kalau perintah-perintah zakat, Allah Subhanahu wa taala berikan perintah tersebut di bumi. Perintah puasa, Allah Subhanahu wa taala berikan fardukan di bumi. Perintah haji, Allah Subhanahu wa taala fardukan ketika Nabi di bumi. Perintah jihad, perintah dakwah, Nabi Allah Subhanahu wa taala ketika di bumi. Tetapi khusus untuk perintah sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung diundang oleh Allah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan yang namanya perintah sholat tadi. Perintah sholat ini hadirin mulia adalah perintah yang sangat agung, sehingga agungnya perintah langsung diberikan di langit tadi mulia Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Allah Muhammad ketika beliau ke bumi, beliau bercerita tentang Isra dan Mi'raj. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, intahat masalatuna, wahai Rasulullah, sejak kami tahu sholat berikan kepada kami, seluruh permasalahan kami sudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking begitu pun yakinnya sahabat dengan sholat tadi muliakan Allah. Dengan sholat hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, mi'rajul mukmin adalah mi'rajnya ataupun sowannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin, ini adalah merupakan perintah sholat, perintah yang agung. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, mulai saat ini kita azamkan dalam diri kita, dari saat ini, waktu saat ini, Allah berikan umur sampai nanti meninggal dunia, saya tidak akan pernah lagi meninggalkan sholat 5 waktu. Insyaallah Pak Bu. Insyaallah Pak Bu. Insyaallah. Dari saat ini sampai kita meninggal dunia, kita azamkan, kita ya Allah ulun azamkan dalam hati ulun kada lagi meninggalkan sholat 5 waktu. Insyaallah. Masya Allah.
Yang kedua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai sunnah Nabi yang terbesar. Nabi bukan hanya sholat 5 waktu, tetapi Nabi juga laksanakan 5 waktu tersebut secara berjamaah. Berjamaahnya tempatnya di masjid. Tadi dimuliakan Allah. Kenapa masjid? Makanya disebutkan tadi Pak, minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Jadi tempatnya orang soleh, tempatnya orang baik, dan tempatnya orang yang akan dimudahkan kebaikan oleh Allah. Tempatnya di mana Pak? Tempatnya di masjid. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man alifal masjid alifahullah. Barang siapa yang dia cinta akan masjid, gandrung di masjid, suka di masjid, berapalan di masjid, zikir di masjid, silaturahmi, jaulah dakwah, masya Allah, musyawarah, ta'lim di masjid, masya Allah, maka alimahullah, maka dia juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid adalah merupakan rumahnya bagi orang-orang yang takwa dan orang yang ingin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah dikira Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan pada saat malam ini ada yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan khilafnya ada semata-mata dari hamba pribadi. Mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada hadirin sekalian. Majelis ini kita doa dengan kepada majelis, doa dengan majelis supaya majelis tersebut dianggap dan disempurnakan oleh Allah. Maka kita membaca doa kepada majelis, subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-barakah fi akabirina, berkah di dalam majelis tersebut kalau ada orang alim dan ada orang tua yang ulama.